Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dari sisi Allah, karena tidak semua Allah berikan kepada manusia yang berada di atas muka bumi. Kembali dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kembali kita berjumpa pada channel berbagi amalan berupa doa dan zikir yang insyaallah semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendatangkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umat-umat yang berada di sekitar kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, Nabi yang senantiasa menjadi contoh serta suri teladan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan memberkahi rezeki serta memanjangkan umur saudara-saudaraku yang senantiasa mampir dan berkunjung di channel ini. Kami juga mohon bantuannya kepada saudara-saudaraku demi kemajuan konten ini dengan memberikan support berupa subscribe, like, dan share, karena tanpa support daripada saudara-saudaraku yang mulia, sungguh channel kami tak akan ada apa-apanya. Dan bagi sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku yang belum sempat memberikan dukungannya, kami mohon doanya semoga channel ini bisa lebih maju ke depan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits kursi bahwa sesungguhnya aku ini tergantung dari prasangkaan hambaku kepadaku. Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika seorang hamba mendekatiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendekatinya dalam keadaan berlari. Dan sungguh aku lebih dekat daripada urat leher kalian. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, sahabatku yang mulia, jadi jika sekiranya kita mengharapkan rezeki, mengharapkan materi, mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perkara yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemilik segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Perkara materi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang mustahil dan bukan perkara yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan kekayaan kepada orang-orang yang terdahulu. Bahkan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berikan zaman dirahmati Allah. Allah berikan kepada Qarun, Allah berikan kepada Namrud, Allah berikan kepada yang namanya Haman. Segala kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah berikan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kepada semua hamba-hamba, bahkan manusia yang diciptakan di atas muka bumi. Karena sesungguhnya ketika Allah berikan kepada mereka itu bukan rahmat kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan istidraj. Segala sesuatu yang dipercepat zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan sesuatu yang mustahil ketika kita meminta materi yang melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan, apa hajat yang kita butuhkan, sahabatku yang mulia. Ada satu amalan yang insyaallah ketika kita bacakan, maka niscaya semua hajat-hajat kita akan Allah penuhi, dan semua keinginan-keinginan kita insyaallah Allah akan kabulkan. Yaitu hendaknya kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barang siapa membaca Al-Fatihah di waktu hendak tidur, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 3 kali. Dan Mu'awwazitain ini jamaah dirahmati Allah, sahabatku yang mulia, adalah kumpulan dari 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan barang siapa yang berhajat atau berkeinginan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara solat sunnah subuh dan sembahyang fardu subuh sampai 40 hari atau tidak lebih, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan memenuhi semua keperluannya. Dan barang siapa membaca Al-Fatihah beserta bismillah di antara sunnah subuh dan fardu subuh dengan istiqomah, maka jika ia menginginkan pangkat, terkabullah permohonannya. Dan kalau ia fakir, maka akan jadi banyak rezeki. Dan jika punya hutang, maka ia akan mampu membayarnya. Dan kalau ia sakit, maka akan sembuh. Serta kalau ia punya anak, maka anaknya itu akan menjadi anak yang soleh berkat surat Al-Fatihah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kandungan lain daripada surat Al-Fatihah, sehingga Allah menginginkan kita zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat dengannya. Perkara permintaan kita zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta pun Allah sudah menjamin rezeki kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menjamin rezeki kita untuk diri kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita, dan semua umat muslim yang berada di atas muka bumi ini. Namun sahabatku yang mulia, jika sekiranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih senang dengan permintaan kita dan menjadikan insyaallah kita orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan dua kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.